Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bahagia sekali kita berjumpa di bulan Ramadan. Hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kaum muslimin di seluruh dunia tentunya menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat hal yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam bulan Ramadan akan mendapatkan banyak pahala, mendapatkan banyak barokah dan ampunan bagi orang-orang yang menginginkannya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh barokah. Diwajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, inilah keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga seharusnya kaum muslimin menjadi sangat berbahagia dan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Namun kita melihat ternyata ada sebagian kaum muslimin ketika bulan Ramadan mereka menyikapinya dengan biasa saja. Bahkan mungkin ada yang cuek, bahkan acuh dengan datangnya bulan Ramadan. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Dan ini kita maklumi bersama karena ini adalah akibat dari kondisi masyarakat kita yang tidak hidup dalam kehidupan yang islami. Mereka dikungkung oleh kehidupan yang sekuler dan liberal. Di bulan Ramadan ini kita juga melihat banyak persoalan-persoalan kaum muslimin yang melanda kaum muslimin. Kita melihat banyaknya persoalan, baik persoalan politik, ekonomi, sosial, pergaulan, hukum pidana, itu melanda kaum muslimin. Kita melihat bagaimana sudah menjadi tradisi setiap datangnya bulan Ramadan pasti disertai dengan kenaikan harga bahan pokok. Belum lagi kita lihat biaya mahalnya layanan publik. Kemudian kita juga melihat kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat bukan semakin turun, tetapi semakin menjadi. Padahal kita melihat kondisi kaum muslimin hari ini jauh dari sejahtera. Gap antara yang kaya dan miskin masih terus terjadi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Ini dari sisi ekonomi. Kemudian kita juga melihat di dalam masyarakat terdapat berbagai persoalan, di antaranya tadi kemiskinan, yang kemudian diikuti oleh persoalan-persoalan lain. Ada gizi buruk, ada stunting, ada banyaknya masyarakat yang mengalami stres, depresi, bahkan bunuh diri, dan sebagainya. Ini merupakan PR besar yang harusnya menjadi PR bersama. Belum lagi kita lihat kasus-kasus kriminalitas yang melanda para remaja, generasi kita saat ini. Problem-problem generasi menjelang Ramadan alih-alih semakin sedikit. Kita lihat bagaimana dari hari ke hari persoalan yang melanda kaum remaja semakin banyak. Mulai dari miras, narkoba, kenakalan remaja yang lainnya, misalnya pembunuhan, perampokan, perzinaan, itu semakin banyak. Pun tidak kalah di kalangan tua. Tidak hanya generasi muda yang mengalami permasalahan,
generasi tua kita juga melihat adanya banyak korupsi yang melanda para pejabat. Dan fenomena ini seperti gunung es. Jika kemudian kita tidak hentikan, maka akan semakin bertambah banyak dan bertambah banyak. Belum lagi kita melihat ya, di kalangan pejabat maraknya mafia pajak, mafia impor, kemudian yang lain-lainnya. Ini tentu menambah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, selain persoalan-persoalan tadi, kita juga melihat adanya persoalan politik yang semakin memanas. Pemilu akan diadakan kurang lebih setahun lagi, tapi kita bisa melihat bagaimana situasi politik hari ini yang mulai memanas. Berbagai kubu sedang berebut simpati dari masyarakat. Ada yang menjilat ke sana, menjilat ke sini, melakukan berbagai suap dan sebagainya. Belum lagi kita melihat bagaimana kampanye yang harusnya itu dilakukan tahun depan, tapi ini sudah dilakukan oleh para simpatisan pemilu. Tentunya ini menambah permasalahan di tengah-tengah umat. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita juga melihat di tengah-tengah masyarakat di bulan Ramadan ini yang seharusnya menjadi bulan yang penuh ketenangan, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Kaum muslimin seharusnya memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah, tetapi kemudian kita melihat adanya berbagai permasalahan yang lain yang dihadapi kaum muslimin. Kaum muslimin dilanda kesedihan. Karena apa? Karena pada saat ini banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi. Ada orang-orang yang mereka hatinya dikuasai penyakit wahan, cinta dunia. Mereka tidak suka jika melihat kaum muslimin, kaum mukmin ya, mereka beribadah ke masjid. Mereka tidak suka ketika ada orang berdakwah menyampaikan Islam atas nama kenyamanan. Dan di bulan Ramadan kita melihat ada upaya untuk mensterilkan masjid-masjid dari dakwah politik yang mencerdaskan. Bagi mereka muhasabatul hukam itu dianggap sebagai perbuatan yang akan menebar kebencian. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar juga sama, dianggap tidak lebih dari upaya menebar kebencian. Seakan-akan Islam ini yang mulia adalah biang dari perpecahan dan keonaran. Padahal kita lihat bagaimana orang-orang yang benci terhadap Islam, mereka ini justrulah yang suka menjadikan Islam hanya sebagai simbol. Dalam masa-masa politik seperti ini, mereka kadang-kadang menggunakan agama, tapi hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ini pro pada kepentingan umat, pro pada Islam. Tetapi pada sejatinya mereka ini adalah orang yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Mereka takut jika kaum muslimin sadar atas persoalan mereka. Mereka takut jika kemudian umat ini bangkit ingin menerapkan syariat Islam. Inilah yang terjadi kondisi di tengah-tengah masyarakat. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita tentunya berharap bahwa bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan untuk meningkatkan aktivitas ibadah semata, tetapi kita menginginkan bahwa bulan Ramadan ini adalah langkah awal dari perubahan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang kita inginkan adalah masyarakat yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan yang tidak hanya
dalam sisi ibadah ritual semata, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Umat Islam semestinya sadar bahwa akar masalah dari semua permasalahan kehidupan hari ini adalah karena diterapkannya sistem sekuler yang memisahkan kehidupan agama dari kehidupan masyarakat. Sistem yang memisahkan antara agama dari negara. Menafikan Tuhan sebagai pengatur kehidupan di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Dan ini harus segera dirubah, karena kalau tidak dirubah maka masyarakat akan terus dalam penderitaan, masyarakat akan terus dalam permasalahan-permasalahan mereka yang tidak akan pernah selesai. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sejarah telah menunjukkan bagaimana kaum muslimin sepanjang masa kurang lebih 13 abad lamanya, ketika mereka berpegang teguh pada Islam, mereka hidup dalam naungan daulah khilafah Islam, maka mereka berhasil menjadi umat yang terbaik, khairu umat, menjadi pionir peradaban. Tetapi kemudian ketika Islam dicampakkan, ketika Islam tidak dipakai lagi mengatur kehidupan mereka, justru mereka menjadi objek penjajahan. Kehidupan mereka menjadi menderita. Dengan demikian seharusnya kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan mewujudkan kehidupan Islam sebagaimana bentuk ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesuksesan bulan Ramadan kita terukur dengan kesiapan umat untuk berada dalam naungan Islam, untuk menerapkan aturan Islam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Semoga kehadiran bulan Ramadan kita kali ini tidak seperti bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Semoga Ramadan tahun ini memberikan spirit perubahan ke arah Islam di tengah umat. Meskipun untuk menegakkan Islam tentu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan yang keras sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.